Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Muharram tahun 1442 Hijriah atau 29 Agustus tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih membahas tafsir surat An-Nisa, dan hari ini kita akan membahas ayat 51 sampai dengan 57 yang ada di halaman 97. Sekali lagi, di halaman 97 ayat 51 sampai 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara, tidakkah engkau memperhatikan, ilal ladzina utu nasiban minal kitab, orang-orang yang mereka diberikan bagian dari Alkitab. Tidakkah engkau memperhatikan mereka yang diberikan bagian Alkitab? Yu'minuna bil jibti, mereka justru beriman kepada jibt, wa tagut, dan juga beriman kepada tagut. Ya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberikan Alkitab harusnya beriman kepada Alkitab, tapi malah beriman kepada jibt dan tagut. Wa yaquluna, dan orang-orang itu mereka malah bilang, lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir, haula, bahwasanya mereka orang kafir itu ahda, lebih dapat hidayah, minal ladzina amanu sabila, ya, daripada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang diberikan Alkitab harusnya beriman kepada Alkitab, justru beriman kepada jibt dan tagut. Kemudian anehnya, terhadap orang-orang kafir malahan mereka bilang orang kafir itu lebih dapat hidayah ketimbang orang beriman. Ini ayat 51. Ulaika alladzina la'anahumullah, mereka yang begitu adalah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diberikan Alkitab harusnya mengimani Alkitab, tapi justru mengimani jibt dan tagut. Kemudian bilang orang kafir lebih dapat hidayah ketimbang orang beriman. Maka ulaika alladzina la'anahumullah, mereka adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yal'anillah, dan siapa yang dilaknat oleh Allah, falan tajida lahu nasira, maka engkau tidak akan mendapati buat dia seorang penolong, karena udah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Am lahum nasibun minal mulki, ya, mereka
seperti itu, apakah mereka punya nasib, punya bagian minal mulki dari kerajaan? Fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira, kalau mereka benar punya bagian kerajaan, bagian kekuasaan, fa idzal la yu'tu fa idza, dan kalau begitu, kalau benar demikian mereka punya kekuasaan, orang-orang yang seperti itu, la yu'tuna an-nasa naqira, mereka nggak akan memberikan kepada orang-orang sedikit pun, karena mereka punya kekuasaan. Sementara orang-orang lain nggak seperti mereka pegangannya, maunya mereka kafir. Nah, kalau beneran mereka punya kekuasaan, la yu'tunan nasa nakira, kata Allah, mereka bakal pelit sama orang, mereka nggak bakal ngasih. Kalau mereka punya kekuasaan, ini nggak bakal diizinin, itu nggak bakal boleh, mereka nggak akan ngasih ini, itu, dan seterusnya. Sementara mereka juga nggak punya kekuasaan. Am yahsudunan nas, atau malahan apakah mereka itu hasad sama orang, ala ma atahumullah min fadli, terhadap karunia Allah yang telah diberikan kepada hambanya. Faqad ataina ala Ibrahim alkitaba wal hikmah, nah, kita telah memberikan kepada keluarganya Nabi Ibrahim, telah kami berikan, kata Allah, Alkitab wal hikmah, diberikan Alkitab dan hikmah. Wa atainahum mulkan azima, dan kami berikan kepada mereka mulkan azima, kerajaan yang besar. Artinya apa? Artinya di sini, apakah mereka hasad? Ya, mereka seperti itu antara dua. Yang pertama, mereka beriman kepada jibat, beriman kepada togut, kemudian mereka mengatakan orang kafir itu lebih dapat hidayah ketimbang orang beriman. Ini kenapa nih? Ya, tadi disebut yang pertama, apa mereka punya kerajaan, apa mereka punya kekuasaan sehingga berbuat demikian seenaknya. Kalau benar mereka punya kekuasaan, mereka bakal pelit, orang nggak bakal dikasih ini itu, tapi mereka nggak punya kekuasaan. Atau mungkin gara-garanya yang kedua, gara-garanya mereka hasad, kan mereka nggak mau beriman sama Nabi Muhammad SAW itu. Nah, apakah mereka hasad? Nah, kalau masalah hasad, artinya biasa aja lah, jangan terlalu, karena yang namanya dari dulu memang kadang-kadang Allah memberikan karunia kepada orang-orang yang dikehendaki, terserah Allah. Seperti di sini Nabi Ibrahim dikasih Alkitab, kemudian dikasih Al-Hikmah, kemudian keturunan-keturunan dikasih kerajaan yang besar. Seperti misalnya Nabi Daud, kita tahu siapa Nabi Daud. Kemudian Nabi Sulaiman punya kerajaan. Artinya tidak usah hasad. Kemudian ayat 55, lihat. Faminhum man amana bihi, di antara orang-orang yang diberikan Alkitab itu ada yang beriman kepadanya. Wa minhum man sadda anhu, dan di antara orang-orang yang diberikan Alkitab ada yang justru menghalang-halangi manusia dari Alkitab itu sendiri, menghalang-halangi dari jalan yang benar. Wa kafa bi jahannama sa'ira, maka cukup buat orang yang seperti itu hadiahnya neraka jahanam yang menyala-nyala. Orang yang seperti itu di sini yaitu mereka yang diberikan Alkitab, harusnya beriman kepada Alkitab, tapi mereka beriman kepada jibat dan togut. Kemudian mereka mengatakan kepada orang-orang kafir, kalian lebih dapat hidayah daripada orang beriman. Nah, maka ini mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya ada dua di sini disebutkan. Yang pertama, apakah mereka punya kekuasaan sehingga seperti itu? Sementara tidak. Yang kedua, apakah gara-garanya mereka hasad? Dan sepertinya ini yang lebih mendekati. Akan tapi di antara mereka ada yang beriman dan ada yang menghalang-halangi orang dari jalan yang benar. Maka buat orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan yang benar, bagi mereka wa kafa bi jahannama sa'ira, cukup buat mereka neraka jahanam yang menyala-nyala. Kemudian ayat 56, innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, baik ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat syar'iyah.
Ayat-ayat kauniyah, kaun, alam. Matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat, yang mengatur adalah Allah. Datangnya siang dan malam, yang mengatur adanya Allah. Apakah mereka mengingkari itu? Dibilangnya berjalan dengan sendirinya. Atau mungkin ayat-ayat syariah, Al-Quran dan As-Sunnah. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami. Saufa nuslihim nara, akan kami masukkan mereka ke neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kulit mereka matang, baddalnahum juludan ghairaha, akan kami ganti dengan kulit yang lain. Jadi kalau udah dibakar di api neraka, kulitnya habis, maka diganti dengan kulit yang lain. Informasinya wallahu alam, saya pernah dengar tangan kita ini kalau dibakar di api, kalau udah tembus berapa senti ke dalam, habis dagingnya, katanya dibakar udah nggak berasa lagi. Makanya nanti di akhirat orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mereka orang-orang kafir, ya mudah-mudahan kita selamat dari neraka jahanam, itu ketika kulit mereka habis, dibakar udah nggak berasa apa-apa. Makanya sama Allah diperbarui, diganti kulit yang baru. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan orang di neraka jahanam itu badannya nggak segede kita gini, nggak. Karena kalau segede kita gini, ya belum 1 detik udah hancur. Ya, disebutkan orang di neraka jahanam itu badannya segede gunung. Jadi habisnya lamaan dikit. Kalau segede kita, seuprit begini, dijatuhin dari atas, belum nyampe bawah udah hancur di jalan. Maka segedenya segede gunung. Nah, orang yang di neraka. Begitu juga di surga, orang di surga. Orang di surga badannya nggak segede kita gini. Segede kita gini paling cuma sepiring 2 piring udah nggak kuat lagi. Makanya badannya ya seukuran Nabi Adam di surga. Supaya apa? Supaya memang bisa Allah sudah atur, bisa menikmati kenikmatan yang ada di dalam surga. Maka di sini kita perhatikan, innal ladzina kafaru, ayat 56. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru bi ayatina, orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami. Saufa nuslihim nara, akan kami masukkan mereka ke neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap matang kulit mereka udah habis kebakar, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan julud kulit yang lain. Liyadzuqul adzab, supaya mereka tahu rasa, supaya mereka ngerasain siksa. Karena kalau nggak diganti, ntar udah mati rasa. Makanya diganti dengan kulit yang lain. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah Maha Aziz, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Hakim, Allah Maha Bijaksana. Kemudian ayat yang terakhir, ayat 57, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, kemudian beramal saleh, beriman dan beramal saleh. Sanudkhiluhum jannat, akan kami masukkan mereka ke sorga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidin, kekal, fiha, di dalamnya, abada, selama-lamanya. Lahum fiha azwajun mutahhara, buat mereka, lahum fiha, di dalamnya, di dalam sorga, azwajun, ada istri-istri, mutahhara, yang suci, yang bersih, yang mutahhara, yang disucikan, dibersihkan. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan akan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh dan nyaman. Ini ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah. Selanjutnya kita perhatikan di halaman 98. Ya, kita lihat di halaman 98. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah terkait ayat yang pertama dulu. Ya, ayat yang pertama dulu tadi sudah disebutkan, alam tara ilal ladzina utu nasibam minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut. Sampai di situ dulu. Ya, tidakkah engkau memperhatikan
orang-orang yang diberikan Alkitab justru mereka malah berimannya sama jibit dan togut. Harusnya mengimani Alkitab tapi justru imannya sama jibit dan togut. Sini kita perhatikan di halaman 98 disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah bahwasannya yang Allah sebutkan di dalam ayat ini merupakan keburukan-keburukan orang-orang Yahudi, merupakan kejelekan mereka, merupakan kejelekan mereka, itu yang pertama. Dan yang kedua merupakan hasadnya mereka atau kedengkian mereka terhadap Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman. Kemudian juga ayat ini terkait akhlak mereka yang tercela, kebiasaan atau tabiat mereka yang jelek, sehingga apa? Sehingga menjadikan mereka yang harusnya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Ini kan Al-Quran ini lagi ngomongin orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW. Ya, maka ayat ini menunjukkan tentang jeleknya mereka orang-orang Yahudi, karena Nabi kan dicari sama orang Yahudi pengen dibunuh, bukan pengen diimani. Kita tahu itu di sirah Nabawiyah. Nah, di antara kejelekan orang Yahudi, ini yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian juga ayat ini menyebutkan tentang hasadnya mereka, iriknya mereka terhadap Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman. Kemudian ayat ini juga menyebutkan tentang perilaku mereka, kebiasaan mereka, tabiat mereka yang jelek, sehingga mestinya mereka beriman kepada Allah, mestinya mereka beriman kepada Rasulullah, justru dengan tabiat mereka yang jelek menjadikan mereka malah meninggalkan keimanan tersebut. Malahan mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhirnya imannya kepada jibit dan togut. Itu ya, akhirnya imannya kepada jibit dan togut. Makanya kata para ulama, seseorang yang meninggalkan sesuatu yang manfaat, mesti Allah ganti kebalikannya. Contoh di sini, harusnya orang itu beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Harusnya orang-orang Yahudi demikian, akan tapi mereka meninggalkan itu. Akhirnya gantinya apa? Mereka beriman kepada jibit dan togut. Ya, sama juga ketika datang sholat 5 waktu, harusnya orang tuh sholat begitu. Ketika dia tidak sholat, gantinya apa? Ya nongkrong, santai. Kebalikannya jelek, seperti itu. Ya, sama juga misalkannya ketika ada majelis ilmu misalnya. Ketika majelis ilmu itu ditinggalkan, gantinya apa? Ya mungkin sederhananya gantinya tidur, mungkin seperti itu. Nauzubillah kalau memang gantinya suatu kemaksiatan seperti itu. Yang jelas barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang manfaat, mesti Allah kasih ganti kebalikannya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan jibit dan togut? Ini bisa diperhatikan di baris ke-6 di halaman 98. Ya, mereka justru harusnya beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, tapi mereka beriman kepada jibit dan togut. Apa artinya jibit dan togut? Di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, artinya jibit dan togut artinya adalah segala peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah. Segala peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah, ini togut. Kemudian juga berhukum dengan selain syariat Allah, ini togut. Termasuk dalam hal itu adalah sihir, ini jibit. Berarti togut itu peribadatan kepada selain Allah, ini togut.
atau berhukum dengan selain syariat Allah. Ini tagut. Ini sudah disinggung pembahasannya di kajian kitab tauhid yang biasa hari Ahad ba'da maghrib pekan 1 dan 3, ya, tentang makna tagut. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, tagut adalah peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah kemudian berhukum dengan selain syariat Allah. Kemudian, ya, kalau memang sebagian yang pernah dengar apakah Indonesia ini negara-negara tagut, maka jawabannya bukan, jawabannya tidak, ya. Indonesia bukan negara tagut. Ini juga pembahasannya sudah disinggung di kajian kitab tauhid hari Ahad ba'da maghrib pekan 1 dan 3. Kenapa Indonesia bukan negara tagut? Karena yang dimaksud negara tagut, yang dimaksud negara kafir, ini dibahas, saya ingat di pembahasan syarah usulus salasah sebelum kajian kitab tauhid, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait mengenal Nabi Muhammad SAW. Diantaranya ada pembahasan hijrah, Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian di situ disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang makna hijrah, terkait makna hijrah. Kemudian ada pembahasan hijrah ke negeri kafir. Hijrah itu artinya apa? Yaitu dari negeri kafir ke negeri muslim. Kemudian dijelasin apa bedanya negeri kafir dengan negeri Islam. Nah, negeri kafir adalah negeri yang di situ tidak bisa dihidupkan syiar-syiar Islam. Tapi negeri Islam adalah negeri yang di situ bisa dihidupkan syiar-syiar Islam. Syiar Islam itu apa? Di antara sholat berjamaah, azan, dan yang lainnya, Jumatan. Nah, kita di Indonesia ada azan, sholat berjamaah bebas, Jumatan. Maka Indonesia bukan negara tagut karena syiar-syiar Islam itu bebas, bisa dihidupkan di Indonesia ini. Nah, sehingga ini sebagai bantahan bagi mereka yang punya paham Indonesia negara tagut. Ya, adapun berhukum dengan Undang-Undang Dasar 45, yaitu mungkin kekurangannya, ya, tapi yang jelas Indonesia bukan negara tagut. Indonesia adalah negara Islam, dikarenakan syiar-syiar Islam bebas di negara Indonesia ini. Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi kita kembali ke pembahasan, mereka beriman kepada jibit dan tagut, bukan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa makna jibit dan tagut? Yang pertama, makna tagut dulu. Tagut adalah peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah. Kemudian tagut juga termasuk maknanya adalah berhukum dengan selain syariat Allah. Kemudian jibit. Jibit ini adalah termasuk sihir. Tukang sihir ini bagian dari makna jibit. Percayanya sama sihir, sama gitu. Ya, contohnya Fir'aun dia punya tukang-tukang sihir, dia percaya sama sihir, jibit ini. Atau juga dukun. Dukun. Atau juga termasuk jibit di sini adalah setan. Setan ini termasuk makna jibit. Makanya dari apa yang tadi disebutkan semua itu masuk makna jibit dan tagut. Berarti jibit dan tagut bermakna apa? Sesembahan selain Allah, iya. Berhukum kepada selain Allah, iya. Sihir, iya. Kemudian dukun, iya. Kemudian setan juga, iya. Ini juga nanti insya Allah akan disebutkan pembahasannya secara khusus di kajian kitab tauhid, karena kajian kitab tauhid kita terdiri dari beberapa bab. Di antara bab-bab itu nanti akan kita simak ulang penjelasan tentang makna jibit dan tagut insya Allah. Iya, jadi mereka orang-orang yang diberikan Alkitab, yang semestinya mereka beriman kepada Alkitab, justru mereka beriman kepada jibit dan tagut. Kemudian termasuk bentuk kekufuran mereka dan hasad mereka. Ya, gara-gara kufurnya mereka dan gara-gara hasadnya mereka, itu menjadikan mereka lebih mengutamakan orang kafir daripada orang-orang yang beriman.
lebih mengutamakan orang-orang yang menyembah berhala daripada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara kekufuran mereka dan gara-gara sikap hasad mereka. Sehingga mereka mengatakan wa yaquluna lil ladzina kafaru, ya. Potongan ayatnya di paragraf 1, potongan ayat pertama di halaman 98. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, mereka mengatakan kepada orang-orang yang kafir. Mereka di sini orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin di Mekah. Ini kan lagi ngomongin orang Yahudi di zaman Nabi SAW. Harusnya mereka beriman kepada Rasulullah SAW, harusnya mereka beriman kepada Allah karena mereka punya Alkitab. Mereka megang kunci lah istilahnya gitu. Kenapa kok nggak beriman? Justru mereka berimannya kepada jibit dan togut. Gara-garanya apa? Ya gara-garanya dua. Gara-garanya kekufuran mereka dan hasadnya mereka. Mereka hasad. Nah, termasuk gara-gara kekufuran dan gara-gara hasadnya mereka, dengan itu mereka justru lebih ngebelain orang kafir ketimbang orang beriman. Ya, wa yaquluna lil ladzina kafaru, mereka berkata kepada orang-orang kafir itu, haula, itu orang kafir, ahda, lebih dapat hidayah, minal ladzina amanu sabila, ya, daripada orang-orang yang beriman. Jalannya yang benar, siratal mustaqim, itu orang-orang kafir. Orang beriman enggak. Gara-garanya apa mereka bilang itu? Gara-garanya mereka kufur, gara-garanya mereka hasad, dan mereka cari muka sama orang kafir. Mereka penjilat, ya, mereka benci sama orang beriman, sehingga orang kafir yang jelas-jelas kafir sama mereka dikatakan haulai ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka tuh orang kafir tuh lebih dapat hidayah ketimbang orang-orang yang beriman. Sehingga di sini dikatakan lanjutannya oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ya, betapa jeleknya mereka, ya, betapa jeleknya mereka orang-orang Yahudi, betapa kerasnya kedurhakaan mereka orang-orang Yahudi itu, dan betapa kurangnya akal mereka cetek. Kenapa? Karena harusnya beriman kepada Alkitab, harusnya beriman kepada Allah, harusnya beriman kepada Rasulullah SAW. Justru imannya sama jibit dan togut, akalnya cetek seperti ini. Harusnya dia buka matanya. Orang beriman itu lebih dapat hidayah ketimbang orang kafir. Karena akalnya cetek, dibalik, orang kafir yang dibilang lebih dapat hidayah ketimbang orang beriman. Sehingga apa? Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ya, kaifa salaku hadzal maslak, bagaimana mungkin mereka bisa begitu, bisa menempuh jalan tersebut. Harusnya beriman kepada Allah, harusnya beriman kepada Rasulullah SAW, malah beriman kepada jibit dan togut. Harusnya melek buka mata, yang dapat hidayah itu orang beriman, malah orang kafir yang dibilang dapat hidayah. Ya, maka kok bisa orang Yahudi yang cerdas-cerdas di kala itu, kok bisa seperti itu? Kok bisa justru yang dipilih adalah jurang yang menjerumuskan mereka ke neraka jahanam? Ya, apakah mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan tidak diketahui oleh orang-orang yang berakal? Ataukah mereka mengira bahwasanya apa yang mereka lakukan itu akan masuk akal untuk orang-orang yang bodoh? Ya, tentunya tidak begitu. Ya, tentunya tidak. Makanya itu karena apa? Karena kerasnya kedurhakaan mereka, karena jeleknya tabiat mereka, karena ceteknya otak mereka tadi. Lanjutannya di paragraf yang kedua. Ya, lanjutannya di paragraf yang kedua.
orang Yahudi dengan sikapnya yang seperti itu, di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, apakah mereka pantas, ya, apakah mereka pantas, ya, sebuah agama yang dasarnya adalah menyembah berhala, itu yang lebih dijagokan sama mereka. Orang-orang musyrik, mereka sembah apa? Di zaman Nabi SAW, nyembahnya berhala. Tapi justru sama mereka dijagokan. Mereka bilang ini yang paling dapat hidayah nih. Orang-orang yang nyembah berhala, orang-orang yang nyembah patung, orang-orang yang terus-menerus mengharamkan kebaikan. Orang musyrik, mereka mengharamkan kebaikan. Ya, yang benar beribadah kepada Allah, mereka nolak. Kemudian juga mereka terus-menerus membolehkan yang kotor, yang khaba'is, yang khabis, yang jelek, sama mereka dibolehin. Riba halal, zina halal. Dan mereka terus-menerus menghalalkan jumlah yang haram, menghalalkan jumlah yang banyak dari hal-hal yang haram, di halaman 99. Kemudian juga mereka orang-orang musyrik ini orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Apa zalimnya orang musyrik di kala itu? Kan kita tahu, di antara kebiasaan buruk orang musyrik, ngubur bayi perempuan hidup-hidup, zalim. Ya, orang-orang musyrik. Kemudian orang-orang musyrik, mereka melakukan kezaliman yang terbesar. Apa kezaliman yang terbesar? Menyamakan antara Allah dengan makhluk. Kezaliman yang besar. Mereka kufur kepada Allah, mereka kufur kepada Rasulullah, mereka kufur kepada Al-Quran. Wahai orang-orang Yahudi, apakah agama itu yang kalian jagokan, agama itu yang kalian pilih, dibandingkan dengan agama yang dasarnya adalah ibadah kepada Allah? Apakah kalian lebih memilih dasarnya ibadah kepada patung daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai orang-orang Yahudi, apakah kalian lebih memilih ibadah kepada patung itu dasarnya ketimbang ibadah ikhlas kepada Allah, baik ketika sendirian atau di tengah-tengah keramaian? Apakah agama itu yang kalian pilih dibandingkan agama yang dasarnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas? Apakah kalian lebih memilih agama yang dasarnya adalah kezaliman sama orang dibandingkan agama yang dasarnya adalah silaturahim, Islam silaturahim, berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada binatang, kemudian mengajarkan keadilan, mengharamkan yang buruk-buruk, dan harus jujur dalam sikap dan perbuatan. Ya. Lalu di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, di paragraf yang kedua, baris yang kelima dari bawah. Beliau mengatakan, bahwasanya tidaklah kalian berbuat demikian kecuali karena kalian bingung. Ya, kalian lakukan itu kecuali karena kebingungan kalian. Sehingga apa? Saking bingungnya, udah mentok, harusnya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, malah beriman kepada jibit dan tagut. Udah mentok, harusnya mengatakan orang beriman lebih dapat hidayah, malah dibalik, orang kafir yang dibilang lebih dapat hidayah. Udah mentok, mereka punya otak, mereka punya akal, udah mentok. Maka kemungkinannya dua. Orang yang seperti itu, orang Yahudi maksudnya, ya, orang yang seperti itu antara dua. Yang pertama, bisa jadi, ya mohon maaf nih, bisa jadi mereka orang yang paling bego, orang yang paling bodoh, orang yang paling jahil, orang yang otaknya paling cetek, paling lemah.
Atau yang kedua, bisa jadi mereka adalah orang yang paling ngelawan, orang yang paling memusuhi kebenaran. Dan ini faktanya. Jadi orang yang megang Alkitab udah tahu, istilahnya udah cerdas, pinter, apa aja tahu lah, megang Alkitab, semua juga tahu, udah disebutin, udah dibeberin isinya di Alkitab. Orang Yahudi nih, dia tahu Rasulullah, dia tahu tanda-tanda kenabian. Harusnya beriman kepada Allah, harusnya beriman kepada Rasulullah, justru beriman kepada jibit dan tagut. Harusnya bilang orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang dapat hidayah, justru orang kafir yang dibilang orang paling dapat hidayah. Nah, orang yang berlaku demikian kemungkinannya dua. Yang pertama, bisa jadi dia orang yang paling bahlul, orang yang paling bodoh, orang yang paling otaknya cetek. Atau yang kedua, bisa jadi orang yang paling ngelawan dia, paling memusuhi kebenaran. Dan yang kedua ini yang lebih mendekati fakta, karena mereka orang cerdas. Dan kita tahu ketika Nabi dagang bersama dengan pamannya di tengah jalan, dicegat sama pendeta Buhaira ketika singgah di tempatnya pendeta Buhaira. Kemudian dinasihati, setelah dicari-cari ada seorang yang bertanda kenabian di situ, dinasihati sama Buhaira, suruh pulang nih anak. Kenapa? Karena dikasih tahu di sono orang yang Yahudi lagi nyari yang tanda-tandanya kayak begini buat dibunuh. Oh iya. Nah, orang yang berlaku demikian kemungkinan dua tadi. Yang pertama mungkin karena kebodohannya, dan yang kedua mungkin dia orang yang paling ngelawan dia, yang paling melawan dengan kebenaran. Dan ini faktanya. Ini ayat 51. Lanjutannya di ayat 52. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Di ayat 52, ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka adalah yang dilaknat oleh Allah. Wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Dan siapa saja yang dilaknat oleh Allah enggak bakal ada yang nolongin dia. Makanya di sini Allah berkata tentang mereka, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah. Apa artinya dilaknat oleh Allah? Artinya dilaknat oleh Allah adalah mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka dimurkai oleh Allah dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan masuk surga karena rahmat, selamat dari neraka karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalan kita. Ya, salah seorang datang kepada Nabi SAW. Nah, kemudian Nabi berkata ya, bahwasanya tiap-tiap kalian akan masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Lalu orang ini bertanya, walaupun engkau ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, walaupun aku, Rasulullah masuk surga karena rahmat Allah. Nah, sampai di sini seakan-akan Nabi tidak dijamin masuk surga. Itu hadisnya baru sepotong. Harusnya dilanjut. Hadis berikutnya Nabi mengatakan, illa an yataghammadani Allahu birahmatim minhu wa fadl. Hanya saja untuk aku Allah membanjiriku dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Nabi udah kebanjiran rahmat, berarti Nabi pasti dijamin masuk surga. Itu kita lihat ya. Ada seorang mengatakan berdasar hadis ini Nabi tidak dijamin masuk surga. Ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Ya, kemungkinan yang berkata tidak paham atau pahamnya separuh atau mungkin udah kena syubhat dan yang lain-lain. Yang jelas Nabi SAW dijamin masuk surga. Maka orang yang melakukan demikian mereka dilaknat oleh Allah, dan maksudnya laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah dan mereka akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Ya, di ayat 52 halaman 99. Potongan ayat yang kedua, wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Dan siapa yang sudah dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, kemudian dimurkai oleh Allah, falan tajida lahu nasira, engkau tidak akan mendapatkan penolong buat dia. Enggak akan ada yang melindunginya, yang mengurus kemaslahatannya, yang menjaganya dari neraka, dari hal-hal yang dibenci. Maka ini adalah puncak keterhinaan ketika seseorang itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga merupakan kemuliaan ketika orang itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kemudian ayat 53.
Ya di sini lagi disebutin sebabnya mereka seperti itu. Kok mereka begitu? Kenapa nih? Yang pertama, amlahum nasibum minal mulki. Apakah mereka punya bagian kekuasaan? Apakah mereka punya bagian kekuasaan sehingga kalau mereka punya bagian kekuasaan apa jadinya? Mereka bisa mengutamakan orang-orang yang mereka kehendaki daripada orang-orang yang tidak mereka kehendaki. Mereka bisa lebih memilih orang musyrik. Orang musyrik disupport, orang beriman tidak disupport. Mereka hanya bersandar dengan hawa nafsunya kalau mereka punya bagian kekuasaan, tapi mereka nggak punya bagian kekuasaan. Karena kalau mereka punya bagian kekuasaan, mereka bakalannya apa? Bakalannya kikir, pelit, bakhil. Bakalannya medit mereka itu. Kalau punya bagian kekuasaan, tapi mereka nggak punya bagian kekuasaan. Makanya Allah mengatakan di sini, faidan, kalau memang beneran mereka punya bagian kekuasaan itu, la yu'tunan nasa naqira. Ya, lanjut di halaman 100. La yu'tunan nasa naqira, mereka nggak bakal ngasih orang sedikit pun. Dan ini merupakan di baris yang ketiga di halaman 100. Ini merupakan ya penyifatan bagi mereka karena kebakhilan mereka itu. Padahal memang mereka nggak punya apa? Nggak punya kekuasaan. Kalau mereka punya kekuasaan, yang ada apa? Yang ada orang beriman yang diusir dari Mekah tuh. Kalau mereka punya kekuasaan, tapi mereka nggak punya kekuasaan. Ya mereka bakal mainin hawa nafsunya. Cuma mereka nggak punya kekuasaan, ya cuma bisa ngompor-ngompori doang, nggak punya kekuasaan. Kalau mereka punya kekuasaan, mungkin habis orang beriman. Jadi nggak bakal kayak sekarang Mekah itu. Tapi mereka nggak punya kekuasaan, ya mereka nggak punya kekuasaan. Allah awalnya Nabi diusir dari Mekah ke Madinah. Di Madinah setelah Allah menghendaki bisa balik lagi ke Mekah. Orang-orang di Mekah ketika kejadian Fathu Makkah sekitar 300 sekian berhala dihancurin. Orang-orang kafir nggak boleh masuk Makkah sampai hari ini sebagai hukuman buat mereka. Ya, itu orang Yahudi kenapa sih seperti itu? Apakah mereka punya kekuasaan? Ternyata tidak. Kemudian yang ayat 54 paragraf kedua di halaman 100. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullah min fadli. Ataukah gara-garanya mereka hasad terhadap karunia Allah yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena yang jadi Nabi ini dari keturunan Quraisy. Keturunan Quraisy ini keturunan terhormat. Dan Allah itu ketika menetapkan seorang Nabi nggak main-main. Ya, lihat jati diri Nabi Muhammad SAW. Keturunan Quraisy, keturunan terhormat. Ya, orang bakal menghormati beliau. Bayangin istilahnya nih, walaupun nggak mungkin. Misalkannya Allah salah narok gitu kan seorang nabi dari keturunan biasa-biasa begitu. Ya lebih berat lagi cobaannya begitu. Wong nabi dari keturunan terhormat seperti itu kan begitu. Tapi Allah tidak salah narok. Ya Allah tidak salah narok. Maka di sini apakah gara-garanya mereka hasad terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tadi kemungkinan yang pertama, apakah mereka punya bagian kekuasaan? Ini tidak. Atau yang kedua, apakah gara-garanya mereka hasad? Hasadnya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Kenapa hasad? Karena Allah telah memberikan karunia kepada Rasulullah SAW, kepada orang-orang yang beriman. Kalau memang gara-gara itu, ya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, harusnya jangan. Ya harusnya apa? Harusnya jangan, karena ketika Allah memberikan karunia kepada orang itu biasa aja, dari dulu tuh udah biasa. Contohnya di sini Allah mengatakan, faqad ataina ala Ibrahim, kami telah memberikan keluarganya Nabi Ibrahim al-kitaba wal hikmah, diberikan alkitab dan hikmah. Wa atainahum mulkan azima, dan kami berikan kepada mereka mulkan azima, kerajaan yang besar. Itu nggak ada kasus kayak
Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau memang yang menjadikan kalian seperti ini gara-garanya hasad, harusnya jangan gitu, biasa aja lah. Dari dulu biasa Allah itu ngasih karunia lebih ya kepada orang-orang yang dikehendaki. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian juga anak keturunannya seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya Allah berikan kepada mereka apa? Kerajaan. Dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Kepada orang-orang beriman, ada orang-orang yang Allah berikan karunia lebih dibandingkan yang lain. Jadi kalau memang gara-garanya itu harusnya jangan, biasa aja lah. Kayak contoh nih, ada orang nggak mau sholat, ada orang nggak mau ibadat. Ini gara-garanya ngapa nih gara-garanya? Apa dia udah nggak butuh lagi sama Allah? Enggak, dia masih butuh sama Allah. Oh, ternyata gara-garanya dia syirik sama sebagian jamaah masjid. Oh, jamaah masjid rezekinya berlimpah ketimbang dia. Ini nggak beres kalau gara-garanya iri, gara-garanya syirik, gara-garanya hasad. Kenapa? Karena dari dulu biasa Allah itu memberikan karunia lebih ke sebagian hambanya yang beriman. Harusnya jangan itu, jangan hasad, harusnya. Ya. Jadi kalau dari dulu Allah udah biasa ngasih kelebihan kepada sebagian para nabi, sebagian orang di masa lalu, kenapa kok sekarang baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihasatin? Ya, apalagi Nabi adalah manusia yang paling mulia, yang paling tahu Allah, yang paling takut sama Allah, ngapain dihasatin gitu. Jadi mereka orang Yahudi demikian. Yang pertama, emang mereka punya kekuasaan? Emang mereka bagi dua sama Allah, sama-sama punya kekuasaan? Jawabannya tidak. Yang kedua, apakah gara-garanya mereka hasad sama Nabi Muhammad SAW? Dinasehati mereka, harusnya jangan gitu, biasa aja, karena dari dulu biasa lah Allah ngasih karunia lebih kepada sebagian hambanya. Tapi yang dilihat harusnya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling kenal sama Allah, paling takut sama Allah, ngapain dihasatin? Harusnya demikian. Itu ayat 54. Sekarang ayat 55 di halaman 100, paragraf terakhir. Sehingga di antara orang-orang Yahudi itu, orang-orang Yahudi, faminhum man amana bihi, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara orang Yahudi ada orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga dengan itu dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, di antara orang Yahudi ada yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya siapa? Di antaranya ya wallahu alam, kalau tidak salah Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal. Cuma kalau saya tidak salah, saya baca di Sirah Al-Habib, ya, Waraqah bin Naufal ini meninggalnya bukan di atas Islam. Kenapa? Karena Islam belum datang, Nabi Muhammad SAW belum diangkat. Cuma memang udah ada sinyal-sinyal keimanan. Tapi bukan berarti di atas kekafiran, bukan. Ini bahasanya bukan di atas Islam. Waraqah bin Naufal meninggal di atas agamanya, bukan di atas kekafiran, tapi di atas agamanya. Nah, di sini ada sinyal-sinyal dia beriman. Maka faminhum man amana bihi, di antara orang-orang Yahudi itu, entah siapalah, mungkin kita tidak kenal di zaman Nabi SAW, ada di antara mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk Najasyi, orang Nasrani ya, tapi diberikan Alkitab, kan seperti itu bahasanya, beriman. Wa minhum man sadda anhu, ya, dan di antara mereka ada yang justru menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Di antara orang-orang Yahudi, orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena apa? Karena keimanannya. Dan di antara mereka ada yang menghalang-halangi manusia dari jalan yang benar. Gara-garanya apa? Gara-garanya yaitu tadi perlawanan mereka, kedurhakaan mereka, kezaliman mereka, gara-gara mereka hasad. Sehingga apa? Sehingga yang ada mereka rugi di dunia. Ya, mereka mendapatkan musibah bertubi-tubi gara-gara apa? Efek kemaksiatan mereka. Makanya kata para ulama,
iman ini akan menghadirkan kebaikan-kebaikan. Akan tapi maksiat akan menghadirkan keburukan-keburukan. Ya, kalau ada orang beriman, kalau ada orang maksiat nih, kalau ada orang maksiat, gara-gara maksiat akhirnya dia kualat dalam tanda kutip, itu bagus. Itu bagus. Langsung ketebus gitu kan. Mungkin gara-gara dia meninggalkan sholat, ya, gara-gara dia meninggalkan sholat, tahu-tahu apa? Ban motornya bocor gitu misalnya. Itu bagus. Yang masalah adalah dia maksiat terus, tapi rezeki mulus. Wah, ini masalah nih. Gitu. Masalah itu takutnya istidraj, Ya, makanya sekali kita maksiat, kemudian kakinya kejepit standar motor, akhirnya luka 2 minggu misalnya, atau tangannya kejepit pintu, luka 3 hari, habis kita maksiat gitu kan, itu bagus. Yang jadi masalah udah maksiat bolak-balik, tapi mulus-mulus saja, sehat, rezekinya masya Allah, ini masalah nih. Takutnya istidraj. Ya, sehingga mereka gara-gara kemaksiatannya, gara-gara kekufurannya, mereka sengsara di dunia dan di akhirat. Kalaupun mereka banyak harta di dunia, tetap hatinya kosong, hatinya sengsara. Ya, kita lihat orang-orang yang mereka mabuk minum khamar, mereka hura-hura. Tahu kenapa mereka hura-hura? Itu ibaratnya kayak orang lagi stres, orang lagi pusing, dia ke masjid. Orang lagi pusing, stres, ada masalah, dia ke masjid. Kenapa dia ke masjid? Nyari ketenangan. Sama juga orang-orang yang dia mabok, dia hura-hura, atau dia jalan sana jalan kemari ngabisin duit. Kenapa begitu? Dia pengen nyari ketenangan, cuma salah jalan. Karena ketenangan adanya di masjid, keterangan adanya di iman, di ilmu. Ada orang yang karena dia duitnya banyak, apa aja dibeli, pengen hatinya happy, tapi kagak nyampe-nyampe. Duitnya udah habis berapa tahun kagak nyampe-nyampe. Tapi orang beriman, masya Allah, ya, di masjid tenang. Ya, berapa banyak orang-orang yang banyak masalah larinya ke masjid, duduk doang, zikir, berdoa, apalagi dia belajar. Lanjutannya, wa kafa bi jahannama sa'ira, maka cukuplah buat mereka di halaman 101 ya. Cukuplah buat mereka itu neraka yang menyala-nyala. Kenapa? Karena kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingkarnya mereka kepada para nabi, di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dan selain mereka yang sikapnya sama seperti itu. Kemudian ayat 56. Oleh karena itu Allah mengatakan, ini kesimpulannya ada 2. Kesimpulan pertama ayat 56. Innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, akan kami masukkan mereka ke neraka. Neraka yang menyala-nyala, yang sangat panas. Kullama nadijat juluduhum, setiap kulit mereka hangus, habis terbakar, badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab, kami ganti dengan kulit yang lain supaya mereka ngerasain azab, ngerasain siksa, agar siksanya itu sampai kepada mereka dengan sebenar-benarnya. Karena tadi udah disebutkan, menurut penelitian wallahu alam, kalau kulit udah nembus sekian senti ke dalam udah mati rasa katanya. Dan dikarenakan kekufuran mereka yang berulang-ulang, kasus mereka yang terus berulang, karena itu udah tabiat mereka, sifat mereka, maka sebagai jazaan wifaqa, balasan yang setimpal, mereka tatkala dagingnya habis ditumbuhin lagi oleh Allah, ditumbuhin lagi. Karena apa? Kekufurannya terus berulang. Kita kalau lihat ceritanya Bani Israel, mereka bikin kasus, kemudian mereka minta maaf, bikin kasus, minta maaf, bikin kasus, minta maaf. Kekufurannya berulang. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah itu aziz, hakim. Allah maha perkasa, Allah maha hakim, maha bijaksana, maha hikmah. Ya, di antara hikmahnya apa? Tadi kulit udah habis kebakar, ditumbuhin lagi. Hikmahnya gara-gara mereka terus berulang kekufurannya, kemaksiatannya, kemungkaran, digituin lagi, diulang lagi, daging ditumbuhin lagi, Allah maha hikmah.
Pernah ada cerita ketika salah seorang imam, dia lagi mengimami, kemudian ketika di ayat ini orang nih nggak hafal Quran nih, tapi ini orang Arab Badui gitu ya. Imamnya salah baca. Ketika baca ayat ini, innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab, dia baca innallaha ghafuran halima. Ghafur artinya apa? Maha pengampun, halim maha lembut. Ini lagi cerita orang kafir disiksa di neraka, dibakar kulitnya. Kemudian kok ayatnya Ghafur sama Halim kagak nyambung, dibenerin sama orang Arab Badui. Innallaha azizan hakima. Itu dari ayat ketahuan salahnya. Kemudian yang terakhir ayat 57, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman artinya apa? Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman dengan rentetan keimanan. Ya, jadi nggak cuma sekedar beriman kepada Allah doang. Kalau beriman kepada Allah doang, orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad SAW beriman kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga ini kalimat ini diplesetin sama orang-orang yang membenci dakwah sunnah. Ada kalimat di kitab tauhid menyebutkan kalau cuma sekedar beriman kepada Allah, orang Abu Jahal, Abu Lahab itu lebih afdol ketimbang orang-orang sekarang nih, orang Islam tapi kagak beriman kepada Allah, tapi mereka melakukan kesyirikan. Maka Abu Lahab sama Abu Jahal lebih afdal. Ini kan kalimatnya bagus tapi dalam tanda kutip begitu kan. Jadi orang-orang yang nggak percaya sama Allah zaman sekarang, ada orang Islam misalnya kagak percaya sama Allah, maka Abu Jahal, Abu Lahab masih mending ketimbang orang Islam kagak percaya sama Allah. Kan orang Islam ada nih, misalnya kagak percaya sama Allah dalam artian wah nggak percaya sama hari kiamat. Orang paling kalau udah mati ya udah jadi tanah, udah selesai. Misalnya begitu kejadian. Maka ada ungkapan di kitab tauhid itu, orang yang seperti itu, orang Islam yang seperti itu lebih jelek ketimbang Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena Abu Jahal, Abu Lahab masih percaya sama Allah. Nah, ini belum cukup kalau percaya sama Allah. Iman di sini artinya percaya sama Allah dan melakukan rentetan keimanan berikutnya, atau rukun iman yang 5 lah. Mungkin nomor 1 percaya sama Allah tapi harus syahadat, kemudian salat, zakat, puasa, haji jika mampu. Kemudian wa amilus salihat, beramal saleh. Amal saleh di sini apa? Amal saleh di sini ada 2. Ada amalan yang wajib dan ada amalan yang sunnah. Akan tapi wajib di sini wajib menurut syariat. Sunnah di sini sunnah menurut syariat, baru disebut amal saleh. Kalau tidak ada dasarnya di dalam syariat, maka bukan amal saleh. Nah, kalau seperti itu, beriman kepada Allah dan melakukan rentetan keimanan, kemudian melakukan amal saleh, wajib atau sunnah, dasarnya ada dalam syariat. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtil anhar, akan kami masukkan mereka ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lahum fiha azwajum mutahhara, di dalamnya buat mereka ada istri-istri yang disucikan, ada istri-istri yang suci. Nah, kenapa sorga mengalir di bawahnya sungai-sungai? Kata para ulama, ini simbol keindahan. Kita ingat ceritanya Nabi Sulaiman dengan Bilqis. Ya, ketika Bilqis ngangkat kainnya, itu ngelihat ada lantai kaca, dikiranya ada air, padahal nggak ada. Simbol keindahan. Surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian istri yang suci di sini bagaimana? Istri yang suci maksudnya di sini yang pertama, suci di sini artinya suci lahir batin lah. Suci lahir batin. Akhlaknya suci, akhlaknya masya Allah, ya, berbeda dengan wanita di dunia. Sesoleha-solehanya dia, atau misalkannya pendidikannya S1 syariah Islam, S2 syariah Islam, hukum fikih, S3 juga sama gitu, tapi tetap namanya di dunia tetap aja kadang-kadang namanya manusia khilaf gitulah. Tapi kalau di sorga tidak. Di sorga istri itu betul-betul sudah suci akhlaknya, kemudian lahir batin lah tadi kita bilang.
Kalau kita di sini, kalau di dunia wanita ya mereka mengalami haid, mengalami nifas, mereka mengalami buang hajat, manusia semua di dunia gitu. Tapi kalau di akhirat sudah suci. Kalau wanita berarti suci lahir batin, yaitu akhlaknya masya Allah, kemudian juga dia suci dari kebiasaan-kebiasaan wanita pada umumnya. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan akan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh, tempat yang nyaman. Siapa? Orang yang beriman, yaitu beriman kepada Allah dan melakukan rentetan keimanan dan beramal saleh, perkara yang wajib, yang sunnah, yang ada dasarnya di dalam syariat. Nah, apa saja yang ada dasarnya di dalam syariat? Ini PR kita, buat kita belajar lagi ke depan, nggak berhenti sampai sini doang. Ya, karena memang namanya belajar nggak berhenti-berhenti. Para ulama membahasakan belajar itu dari kecil sampai masuk liang lahat dan seterusnya. Jadi kita belajar nggak berhenti-berhenti. Seperti itu. Sehingga kita pelajari iman kepada Allah, rentetan iman apa saja, yang membatalkan keimanan apa saja, perkara-perkara yang wajib dalam beramal saleh ini, yang sunnah, yang ada dasarnya dalam syariat apa saja, yang tidak ada apa saja. Ini nanti bisa dipelajari kita sama-sama di majelis-majelis yang lain insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal saleh, amalan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dimasukkan ke dalam surga, tempat yang teduh, tempat yang nyaman, sampai kita dipertemukan oleh Nabi SAW, dipertemukan dengan Nabi SAW. Nah, sampai di sini wallahu alam ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi bulan depan. Bulan depan pekan kedua. Ya, bulan depan pekan kedua. Sabtu yang akan datang pekan ke-1. Ini kita libur. Nanti kita ketemunya hari Ahad pada maghrib insyaallah. Sabtu yang akan datang pekan ke-1 tanggal 5 kita libur. Ya, hari Sabtu kita ketemu hari Ahad tanggal 6 pada maghrib insyaallah. Dan hari Sabtu kita ketemu lagi Sabtu berikutnya tanggal 12. Demikian, sebelum ditutup ada yang bertanya? Sudah masuk waktu syuruk, saya kira ditutup saja. Nanti yang mau bertanya bisa langsung bertemu dengan saya insyaallah. Ya, mudah-mudahan yang kita bahas ini manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.